Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi washabihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga kita dapat mengikuti pesantren kilat online SDN 258 Sukarela ini. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita semua, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in tabi'atnya, dan sampailah kepada kita semua sebagai umatnya fi dunia wa akhirul zaman. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Bapak Fikri Nur Rahman. Hari ini Bapak akan menyampaikan materi pertama pada kegiatan pertama, yaitu mengenai puasa Ramadan. Nah, mari kita next ya, kita masuk ke materi. Oh iya, sebelum ke materi, nah kalian bisa lihat ya pada modul halaman 4 ada yang judulnya kegiatanku. Nah, seperti yang ada di slide ini ya. Nah, di ini gitu, di modul pada halaman 4 kalian harus mengisi kegiatanku ini, yaitu contoh nih seperti ini. Pada nomor 1, pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 kalian melaksanakan sholat subuh. Nah, apabila kalian melaksanakan sholat subuh, maka beri tanda checklist ya. Kalau kalian tidak melaksanakan sholat subuh, maka beri tanda silang. Kemudian selanjutnya lagi, apabila kalian melaksanakan sholat zuhur, beri tanda checklist. Melaksanakan sholat asar, beri tanda checklist. Tidak melaksanakan sholat maghrib, beri tanda silang. Begitu seterusnya ya, hingga akhir tuh, hingga membaca Quran atau Iqra. Nah, kalian mengisi kegiatanku ini tidak hanya selama kegiatan pesantren kilat ini gitu, akan tetapi kalian mengisinya hingga akhir bulan Ramadan nanti, hingga hingga hari raya Lebaran nanti, hingga akhir puasa Ramadan seperti itu. Nah, materi pertama ya, kita masuk ke materi yang pertama. Materi yang pertama adalah mengenai puasa Ramadan. Oke, kita next. Puasa Ramadan menurut syariat Islam adalah suatu amalan ibadah yang dilakukan dengan cara menahan diri dari segala sesuatu seperti makan, minum, perbuatan buruk, maupun dari hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, puasa dilakukan mulai dari terbitnya fajar, dari terbitnya matahari, hingga terbenamnya matahari. Nah, yang disertai ya, kalau puasa itu harus disertai dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala dan dengan syarat dan rukun tertentu. Oke, kita next. Nah, ini adalah dalil atau perintah melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Anak-anak, melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala, terdapat dalam Quran, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 183 yang isinya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa
sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, jadi anak-anak, perintah untuk melaksanakan puasa ini adalah perintah dari Allah langsung dan terdapat ya pada Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, setelah mengetahui pengertian puasa Ramadan, dalil mengenai puasa Ramadan yang tadi disebutkan pada Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, kalian harus mengetahui syarat wajib untuk menjalankan puasa Ramadan yang baik dan benar. Nah, yang pertama, syarat wajib untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan adalah beragama Islam. Jadi, maksudnya ya, bagi orang Islam melaksanakan puasa di bulan Ramadan adalah suatu hal yang wajib. Kemudian yang kedua adalah berakal. Gimana itu teh maksud berakal teh? Nah, maksud dari berakal ini adalah kita sudah bisa mengetahui gitu mana perbuatan yang baik dan juga mana perbuatan yang buruk. Kemudian yang ketiga, tidak sedang melaksanakan perjalanan jauh. Nah, maksud dari tidak sedang melakukan perjalanan jauh adalah maksudnya ya, jika kita tidak sedang melakukan perjalanan jauh, nah maka gitu diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Akan tetapi apabila kita sedang melaksanakan perjalanan jauh, maka kita gitu boleh untuk tidak berpuasa. Akan tetapi dengan satu syarat, kalian harus menggantikannya nanti apabila kalian sudah selesai melaksanakan perjalanan jauh itu. Misalkan nih, kalian akan mudik ke mana? Ke Garut. Nah, kan itu melaksanakan perjalanan, kemudian cukup jauh juga. Nah, daripada kalian di jalan sakit ya, karena dalam perjalanan kan capek, lelah, terus kalian berpuasa, nanti jatuhnya kan malah sakit. Oleh karena itu, kalian boleh untuk tidak melaksanakan puasa, asalkan dengan syarat nanti kalian harus membayarnya. Kemudian yang keempat adalah sehat jasmani dan rohani. Maksud dari sehat jasmani dan rohani adalah ketika puasa, tubuh atau fisik kita harus sehat. Bagi yang sakit, maka tidak wajib untuk melaksanakan puasa. Setelah mengetahui syarat wajib puasa di bulan Ramadan yang terpenuhi, kalian juga harus melaksanakan rukun puasa, yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah niat. Anak-anak, syarat wajib untuk puasa, rukun puasa ini adalah harus dengan niat untuk beribadah. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu, segala amal itu, segala perbuatan itu tergantung dari niat. Maka apabila niat kita baik untuk beribadah, insya Allah kita pun akan mendapatkan pahala kebaikan tersebut. Nah, yang kedua, rukun puasa itu adalah menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, jadi anak-anak, selama puasa ini kalian tidak boleh makan, tidak boleh minum, dan juga menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa lainnya. Nah, berikut ini adalah sunnah yang harus dilaksanakan pada puasa Ramadan. Yang pertama adalah melaksanakan sahur. Nah, anak-anak, sunnah yang pertama adalah melaksanakan sahur. Alasannya agar kita kuat menahan puasa hingga akhir, hingga nanti berbuka pada maghrib, pada sore hari mendekati malam itu. Yang kedua adalah berbuka sesegera mungkin.
Nah, yang kedua adalah berbuka untuk sesegera mungkin. Jadi, apabila telah azan maghrib ya, nah kalian harus segera berbuka puasa. Tidak boleh ditunda-tunda. Yang ketiga adalah membaca doa buka puasa. Nah, yang ketiga adalah membaca doa buka puasa. Kalian tahu nggak doanya seperti apa? Doanya seperti ini. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika abtortu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Seperti itulah. Yang ketiga adalah membaca doa berbuka puasa. Nah, kemudian yang keempat adalah berbuka dengan yang manis-manis. Contohnya seperti yang ada di gambar tuh, seperti menggunakan kurma atau boleh apa ya sekarang itu kayak sop buah mungkin. Terus kayak apa lagi? Teh manis. Pokoknya mah hal-hal yang manis gitu disunahkan untuk dipakai berbuka. Kemudian yang kelima adalah memberi makan kepada orang yang berbuka. Jadi nih kalau kalian punya rezeki lebih ya, kalian boleh gitu dibelikan makanan kemudian diberikan kepada orang yang berpuasa, karena hal tersebut gitu pahalanya banyak berbagi di bulan puasa. Yang keenam adalah memperbanyak ibadah. Nah, selama bulan puasa kalian ini harus memperbanyak ibadah seperti banyak sholat tahajud, seperti sholat duha, apalagi mengaji dan lain sebagainya. Nah, sekarang adalah hikmah puasa Ramadan. Yang pertama adalah melatih kesabaran. Mengapa melatih kesabaran? Alasannya, karena kan puasa ini menahan lapar, menahan haus, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, karena hal tersebut dapat melatih kesabaran kita. Yang kedua adalah membentuk akhlak yang baik. Alasannya kan karena puasa itu tidak boleh marah dan harus bersikap sabar. Nah, jadi berpuasa itu dapat membentuk akhlak yang baik. Seperti contoh tadi apa? Menahan marah dan bersikap sabar. Mudah-mudahan karena bulan puasa ini kita menahan marah dan bersikap sabar, kita itu jadi terbiasa gitu. Seterusnya dapat menahan marah dan juga dapat bersikap sabar. Yang ketiga adalah membuat fisik kita menjadi lebih sehat. Kemudian yang keempat adalah menimbulkan rasa syukur. Alasannya kan dalam puasa kita menahan lapar, menahan minum. Nah, hal-hal tersebut dapat membuat kita bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hal tersebut kita jadi paham ya, ternyata gitu makanan yang kita sering makan, yang sering kita minum ini ternyata sangat nikmat gitu. Seperti itu. Nikmat yang Allah berikan seperti makanan minuman itu sangat nikmat. Nah, yang kelima adalah membersihkan diri dari dosa-dosa. Alasannya gitu, banyak sekali ya dalil-dalil apabila kita melaksanakan puasa ini dapat membersihkan diri dari dosa. Kemudian yang terakhir adalah membiasakan hidup hemat. Alasannya membiasakan diri hidup sehat dan juga hemat. Nah, alasannya ya, karena puasa kan kita tidak bisa beli jajanan gitu. Seperti es krim, apalagi coklat, kue, dan lain sebagainya. Nah, hal tersebut itu dapat membuat kita terbiasa agar hidup lebih sehat dan juga hemat. Nah, setelah kalian menyimak materi mengenai puasa, Bapak ada tugas untuk kalian, yaitu kerjakan tugas pada modul di halaman 7 dan juga di halaman 8. Nah, setelah itu ya, kalian gitu kerjakan dengan sungguh-sungguh. Oke, siap? Nah, sekian dan terima kasih ya. Mungkin sekian materi yang Bapak sampaikan.
Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Segala kesalahan datangnya dari Bapak sendiri dan segala kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak tutup dengan doa kifaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.